Baik, jadwal dengan untuk pekan depan mau melaksanakan observasi ya? Ya, observasi kelas 8 ya Pak? Ya, kelas 8. Materinya mungkin tentang apa Bu? Ya, kelas 8 jam ke-56, kelas 8A materinya tentang sel. Ya. Kira-kira untuk observasi yang akan datang ini Mas Diti ingin meningkatkan atau yang ingin ditingkatkan ini dalam tanggung apa? Ya, saya ingin lebih meningkatkan itu di poin membuat pertanyaan berbobot Pak. Ya, sebenarnya banyak yang ingin saya capai, tapi yang ingin saya tekankan itu di membuat pertanyaan berbobotnya. Baik, semoga untuk observasi yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar, masih dimudahkan, juga kesehatan. Amin. Ya. Mungkin cukup sekian untuk kita pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dari hari ini? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke. Coba sekarang sebelum kita mulai, Mas minta nama kelas dulu ya. Ya, untuk memimpin doa kita. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelumnya saya ulangi seperti biasa untuk presensi saya minta semuanya menggunakan nama karakter ya. Masih ingat nama karakter ya? Asik. Karena kalau namanya Cahaya berarti nanti pakai Cahaya. Sambil angkat tangan bilang nama karakter yang kalian cari biasa ya. Saya presensi terlebih dahulu. Alena Sekta. Alvina Aurea Fitriani, Ananda Yulan, Aliza Eka, Bintang, Farhan Dwi Alvino, Kevin Arya Dinata Lintang Ismania, Lutfiana, Muhammad Ehsan Bahtiar, Randy Dwi Ramos, Al-Hafid Ahsan, Yusuf Aji. Tiara Maulida, Rosi, Rizky Rafli Maulana, Raya, ada yang mau saya panggil? Terima kasih luar biasa. Baik anak-anak, terima kasih kalian luar biasa. Yang hari ini tidak masuk karena sakit, mari kita doakan semoga segera sembuh. Yang lain di sini berarti tetap semangat ya. Oke. Untuk menghemat waktu minta tolong untuk yang ya menyanyikan lagu Indonesia. Tolong semuanya berdiri. Lagi ku sakit Pak. Tolong kita ya. Sakit. Datang. Yuk. Marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia
jam genap dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya, seperti biasa memasuki di sini mau menampilkan sesuatu ya. Nah, coba minta salam. Yes, depan, bawa pos. Anak-anak perhatikan, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwasanya tubuh kita itu tersusun oleh unit terkecil yang apa anak kemarin disebut? Kurang kompak? Ya, sel. Jadi betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas. Masih seperti yang kemarin. Jadi betul tubuh kita itu tersusun dari berawal 2 sel, di mana sel itu adalah unit terkecil fungsional di mana dia berusur dari jutaan. Oke, baik. Kalau kita amati dari gambar juga semuanya lihat beberapa saja ya. Oke. Nah, dari gambar yang paling atas anak-anak bisa menyebutkan apa itu namanya? Sel darah. Pintar. Tepukkan namanya Mas Faisal ya. Nah, jadi sel darah. Betul. Masih ingat kemarin anak-anak bahwa sel kalau dia itu akan berkumpul nanti akan membentuk sebuah jaringan ya. Jaringan akan berkumpul memiliki fungsi dan struktur sama, nanti akan membentuk yang namanya apa anak kemarin? Contohnya ada seperti ini, apa yang namanya? Jantung. Oh, berarti dia termasuk apa? Organ. Iya, organ. Bisa menyebutkan apakah organ yang terdapat pada tubuh makhluk hidup? Contohnya jantung, pintar. Paru-paru. Yang terlihat dari luar. Tangan, organ tangan, Mata. mulut, Lidah. telinga, dan sebagainya. Gigi. Benar. Memasuki menampilkan gambar di sini sebagai mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang sel yang memiliki fungsi dan struktur sama namanya jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk apa anak-anak? Organ akan membentuk apa anak-anak namanya sistem organ, contohnya sistem peredaran darah, dan kemudian akan menuju ke organisme yang membentuk dilihat catatannya. Ya, bisa nggak? Sudah dilihat berarti kemarin ya, sel akan menjadi jaringan menjadi organ menjadi sistem organ dan organisme. Oke, itu kemarin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya praktikum. Nanti akan kita pelajari tentang sel. Untuk menghemat waktu, anak-anak kita tes terlebih dahulu ya. Tolong duduknya yang rapi, kanan-kanan, kiri-kiri ya. Oke. Ya, dikerjakan sendiri. Silahkan diisi lembar pretestnya.
Punya, kerjakan sendiri. Masa saya masuk sampai nggak bisa. Baik, anak-anak, selamat mengerjakan, waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan sesuai jawaban kalian. Kemudian nanti kalau sudah dikumpulkan jelasin ya. Kerjakan, baik. Sudah selesai? Sudah. Perwakilan kelompok dari yang paling belakang menggunakan depan. Jadi dia sama besok ya. Cepat-cepat. Baik anak-anak, untuk memasuki kegiatan meeting, tadi memasuki hampir saja melupakan kita buat yang namanya kesepakatan kelas bersama ya. Masih ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas? Kita buat bersama ya, sehingga ini harus diikuti oleh seluruh anggota kelas. Yuk, apa anak-anak yang harus kita sepakati di sini? Memasuki ikut? Tidak boleh ramai di kelas. Berarti itu saling menghormati ya? Saling menghormati dan menghargai. Disiplin dan tanggung jawab. Di sini sudah ada ya, kita baca. Oke. Disiplin dan tanggung jawab. Ya. Ada lagi kesepakatannya? Saling tolong menolong. Oke, berarti saling menghormati dan menghargai serta tolong menolong. Oke, boleh. Disiplin dan tanggung jawab. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, ada lagi? Cukup? Saling menjaga kebersihan ya? Boleh ya, saling menjaga kebersihan. Oke, nah anak, kalau kita sudah sepakati seperti ini, berarti nanti tolong semuanya harus melakukannya. Oke ya? Baik, untuk hari ini memasuki seperti yang sudah kemarin saya bentuk ya. Kalian nanti akan berkumpul dalam kelompok ya. Di mana kelompoknya yang sudah saya bentuk kemarin, masih ingat ya? Nah, anak-anak perhatikan, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwasanya tubuh kita itu tersusun oleh unit terkecil yang apa anak kemarin disebut? Kurang kompak? Ya, sel. Jadi betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas. Masih seperti yang kemarin. Jadi betul, tubuh kita itu tersusun dari berawal 2 sel, di mana sel itu adalah unit terkecil fungsional, di mana dia bermisal dari kehidupan. Oke. Baik, kalau kita amati dari gambar juga semuanya lihat beberapa saja ya. Oke. Nah, dari gambar yang paling atas anak-anak bisa menyebutkan apa itu namanya? Sel darah. Pintar. Tepuk tangan namanya Mas Faisal ya. Nah, jadi sel darah. Betul. Masih ingat kemarin anak-anak bahwa sel kalau dia itu akan berkumpul nanti akan membentuk sebuah jaringan ya. Jaringan akan berkumpul memiliki fungsi dan struktur sama, nanti akan membentuk yang namanya apa anak kemarin? Contohnya ada seperti ini, apa yang namanya? Jantung. Oh, berarti dia termasuk apa? Organ. Iya, organ. Bisa menyebutkan apakah organ yang terdapat pada tubuh makhluk hidup? Contohnya jantung, paru-paru. Yang terlihat dari luar, tangan, organ tangan, mata, mulut, lidah,
Benar. Memasuki menampilkan gambar di sini sebagai mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang sel yang memiliki fungsi dan struktur sama namanya jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk apa anak-anak? Organ akan membentuk apa anak-anak? Namanya sistem organ, contohnya sistem peredaran darah, dan kemudian akan menuju ke organisme yang membentuk dilihat catatannya. Ya. Bisa enggak? Sudah dilihat berarti kemarin ya. Sel akan menjadi jaringan menjadi organ menjadi sistem organ dan organisme. Oke, itu kemarin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya praktikum. Nanti akan kita pelajari tentang sel. Untuk menghemat waktu, anak-anak kita tes terlebih dahulu ya. Tolong duduknya yang rapi, kanan-kanan, kiri-kiri ya. Ya, dikerjakan sendiri. Silahkan diisi lembar pretestnya. Ditutup bukunya. Tutup bukunya, kerjakan sendiri. Masa saya masuk sampai nggak bisa. Baik, anak-anak, selamat mengerjakan, waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan sesuai jawaban kalian. Kemudian nanti kalau sudah dikumpulkan jelasin ya. Dikerjakan, baik. Sudah selesai? Sudah. Perwakilan kelompok dari yang paling belakang mungkin ke depan. Jadi dia sama Yusuf ya. Cepat-cepat. Mas. Baik anak-anak, untuk memasuki kegiatan meeting tadi memasuki hampir saja melupakan kita buat yang namanya kesepakatan kelas bersama ya. Masih ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas? Kita buat bersama ya, sehingga ini harus diikuti oleh seluruh anggota kelas. Yuk, apa anak-anak yang harus kita sepakati di sini? Memasuki ikut? Tidak boleh rame di kelas. Berarti itu saling menghormati ya? Saling menghormati dan menghargai. Disiplin dan tanggung jawab. Di sini sudah ada ya, kita baca. Oke. Disiplin dan tanggung jawab. Ya. Ada lagi kesepakatannya? Saling tolong menolong. Oke, berarti saling menghormati dan menghargai serta tolong menolong. Oke, boleh. Disiplin dan tanggung jawab. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, ada lagi? Cukup? Saling menjaga kebersihan ya? Boleh ya, saling menjaga kebersihan. Oke, nah anak, kalau kita sudah sepakati seperti ini, berarti nanti tolong semuanya harus melakukannya. Oke ya? Baik, untuk hari ini memasuki seperti yang sudah kemarin saya minta
ya. Kalian nanti akan berkumpul dalam kelompok ya. Di mana kelompoknya yang sudah saya bentuk kemarin, masih ingat ya? Nah, coba nanti untuk kelompok 1 tempatnya berada di sini ya. Kelompok 2 nanti berada di sebelah sana. Kelompok 3 nanti di sana. Oke. Kelompok 4 di sebelah utara. Untuk menghemat waktu, saya beri waktu 1 menit untuk berkumpul dalam kelompoknya. Besok pindah. Oke, pindah. Oke, sebelah sini. Pindah hasil. Segera 1 menit. Kelompok 2 nanti berada di sebelah sana. Kelompok 3 nanti di sana. Oke. Kelompok 4 di sebelah utara. Untuk menghemat waktu, saya beri waktu 1 menit untuk berkumpul dalam kelompoknya. Besok pindah. Oke, pindah. Oke, sebelah sini. Pindah hasil. Segera 1 menit. Oke, silakan dibaca. Kemudian alat dan bahan bisa diambil di mejanya Rumah Siti ya. Hati atas dan bawah. Atas dan bawah. Ya, kelompoknya Lintang ya. Silakan. HP, ya, yang pakai HP. Oke, sesuai petunjuk. Ya, enggak apa-apa. Silakan duduk. Ya, yang memakai HP
Waktu mengerjakannya kurang lebih sekitar 20 menit ya. Betul. Kita percakapannya. Jadi ya sambil ininya perlu kerjakan. Ambilin saja. Yang berapa kali? Bukan saja ya. Kemarin kamu tidak praktek? Aku boleh untuk masalah. Jangan di sini boleh. Ya, betul. Berangkat menggunakan sekaligus panduannya ini halaman 25.
si tambah bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mendeskripsikan hasil diskusi dari kelompok 1. Struktur tinggi sel. Sel hewan mempunyai, sel tumbuhan mempunyai. Fungsinya adalah pelindung. Struktur sel membran. Sel hewan mempunyai, sel tumbuhan mempunyai. Fungsi mengelola masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Struktur kaku. Sel hewan mempunyai, sel tumbuhan mempunyai. Fungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya eksamen. Keras ya. Yang lain dengar ya. Keras. Ya. Yang keras, yang keras. Yang lain dengar apa betul? Ya, yang percaya diri, yang keras. Struktur nukleus sel hewan ada, sel tumbuhan ada, fungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Mitokondria sel hewan ada, sel tumbuhan ada, fungsi sel produksi. Struktur vakuola sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada, menyimpan hasil fotosintesis. Struktur kloroplast sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada, fungsi proses fotosintesis. Struktur sitoplasma sel hewan ada, sel tumbuhan ada, fungsi pengisi ruang. Ya. Sel mata beruang merah berkarat gasang irisan melintang hewan daun relatif koala oke dengan 5 dan 10 14 objek.
tidak memiliki dinding sel kloroplas dan vakula. Terima kasih. Sama ya. Terima kasih. Lagi. Sudah tadi kita begini. Sudah. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik ya. Memasuki mau menjelaskan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi luar biasa penampilan dari kelompok 1 dan kemudian tadi ada tambahan dari kelompok 3 ya. Sekali lagi di sini saya simpulkan bahwasanya ternyata terdapat perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, perbedaannya kalau sel hewan tadi berarti apa anak-anak? Dia memiliki vakula apa tidak? Tidak, betul. Apakah dia memiliki membran sel? Ya, jadi dia benar memiliki membran sel. Oke. Kemudian selain memiliki membran sel, apalagi yang dimiliki oleh sel hewan? Boleh sambil membaca. Sel hewan berarti memiliki sitoplasma. Apalagi? Memiliki mitokondria. Apalagi yang dimiliki oleh sel hewan? Nukleus. Betul. Apa nama fungsi dari nukleus tadi? Iya, jadi dia seperti otak anak-anak, mengatur seluruh kegiatan sel. Itu adalah tugas dari nukleus. Nah, untuk sel tumbuhan dia tidak hanya memiliki membran sel, tapi dia juga memiliki dinding sel dan juga dia memiliki kloroplas yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kenapa? Karena sel tumbuhan itu dia berfungsi sebagai fotosintesis. Tempatnya di kloroplas ya. Sehingga tumbuhan itu mampu melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas. Kemudian cadangan makanannya disimpan di mana tadi? Vakula, pinter. Sehingga kalau sudah tahu dari situ, ayo kita beri kesimpulan ya kalau kita anak-anak ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, mungkin terkait sama perbedaan dan juga sel hewan dan sel tumbuhan. Sudah, kita buat kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan? Raise your hand please. Silahkan Lena, kesimpulannya yang pertama. Pengertian sel adalah apa? Unit terkecil penyusun kehidupan. Boleh. Jadi sel itu adalah unit terkecil penyusun kehidupan. Boleh. Terima kasih Alena. Ada lagi anak-anak kesimpulan yang kedua? Masa puas dengan satu aja? Ada lagi yang berani menyimpulkan? Oke, silahkan Lintang yang keras. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel kloroplas dan vakula. Ya, ulang sekali lagi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu ulang Lin. Sel hewan tidak memiliki dinding sel kloroplas dan vakula. Ya, tidak memiliki dinding sel. Apalagi Lintang? Vakula dan juga iya boleh. Ini anak-anak. Jadi kesimpulannya kita buat bersama-sama. Yuk kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Kesimpulan adalah Oke, yang kedua. Ya. Oke, cukup ya anak-anak. Saya rasa untuk hari ini ada yang ditanyakan sebelum memasuki ambil post test? Insya Allah tidak ya. Jadi siap melakukan post test ya. Oke, kalau gitu ditutup bukunya terlebih dahulu. Waktunya ada lama 5 menit. Tolong nanti sekaligus ditulis refleksi ya anak-anak pembelajaran hari ini ya di post testnya. Baik, jangan dilupakan di akhir itu silakan kalian tulis refleksi pembelajaran hari ini anak-anak ya. Boleh dengan emoji atau juga dengan kalimat yang menurut kalian sesuai pembelajaran.
silakan. Alvina, Pak dikumpulin cepat sini Baik, terima kasih anak-anak. Silakan ke tempat duduk sendiri lagi ya. Saya tutup. Semuanya sudah oke? Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Mari bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah. Sebelum saya tutup, saya minta 1 kali tepuk tangan. Oke. Sekali lagi ya. Salam GSS. Salam GSS. Tepuk GSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, kita kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas bimbingan, dan saya juga sebagai observer juga menunjui mulai dari awal sampai akhir. Kemudian saya ingin ngobrol sebentar dengan mungkin dari pembelajaran Mas Tuti yang kemarin itu ada hal yang ingin Mas Tuti katakan mungkin dalam hal ini. Terima kasih Pak Rizky. Jadi kemarin alhamdulillah ya Pak, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran saya dan memang tidak ada tadi yang tak letak ya Pak ya, saya merasa seperti itu. Memang ada Pak yang poin perlu saya tingkatkan itu terutama dalam itu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot dengan peserta didik. Jadi kalau pertanyaan yang berbobot ya, terus untuk menurut Mas Tuti ya, untuk pembelajaran selama di kelas kemarin itu kalau di rentang nilai 1 sampai 10 itu kira-kira masuk pada angka berapa nih untuk pembelajaran ini? Sekitar 75 sampai 80-an lah Pak. 75 ya. 7,5 sampai 8 gitu ya. Iya, masih seperti itu. Kalau rencana pengen peningkatannya itu sampai ke nilai berapa? Kalau rencananya saya bilang sebenarnya ya minimal 9, syukur-syukur nanti kalau bisa ke atas saya 10 seperti itu Pak. Ya, 9 ya 10. 9 ke 10 ya. Baik, itu butuh usaha dalam artian memang kita bertahap ya, dalam artian Binan tadi di awal menyampaikan ingin peningkatan dalam Membuat pertanyaan yang berbobot. iya, kepada murid tentunya butuh waktu juga, butuh upaya juga yang lebih untuk dilaksanakan. Mungkin sampai saat ini upaya yang Mas Tuti buat untuk menjadikan itu tercapai apa saja Bu? Yang sudah atau mungkin yang akan melakukannya. Iya. Ya, terima kasih Pak Isidin. Itu kemarin materi pelajarannya kan IPA tentang materi sel. Saya kemarin sudah membaca referensi buku-buku terkait sel, jadi tidak terpaku sama yang buku panduan modul yang saya bawa. Jadi saya memang mengumpulkan beberapa referensi dari beberapa sumber dari internet juga. Kemudian yang kedua itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena kebetulan untuk guru IPA-nya di sini kan ada Bu Sriati juga. Jadi dengan Bu Sriati kita kolaborasi, bahkan kemarin dengan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Terus komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah tentunya yang memberikan arahan dan motivasi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot agar anak-anak itu bisa lebih termotivasi. Kemarin juga sesuai agenda di sekolah kita, karena hari Jumat itu kita mengadakan kebersamaan di ruang TIK Pak. Jadi kita mengerjakan di PNM, jadi di situ kan banyak sekali ide praktek baik, kemudian apa itu video inspirasi utamanya terkait sama pembuatan penyusunan soal yang lebih berbobot. Jadi alternatif dan juga yang sudah saya lakukan untuk membuat pertanyaan berbobot itu seperti itu.
banyak hal ini yang Mas Tuti nemu untuk membuat anak menjadi lebih baik. Di antaranya adalah dengan belajar lebih, dengan buku yang menunjang tentang hal tersebut, kemudian komunikasi dengan KS, kemudian kolaborasi dengan teman di MPS nih, dan juga di MPS IPA, kemudian juga berlatih di modul yang ada di PMM dengan cara, kalau di sini kan mungkin ada kegiatan Jumat ya, Jumat itu kan belajar bersama guru-guru seluruhnya untuk berbagai hal, terutama di PMM juga. Baik, semoga apa yang Bu Mas Tuti rencanakan berjalan dengan baik, dan juga nantinya apa yang Bu Mas Tuti rencanakan ke depan dapat dilaksanakan sehingga berdampak baik pada siswa-siswa di kelas Bu Mas Tuti. Amin. Terima kasih Bu Nani atas kesempatannya kemarin. Satu pesan kalau boleh saya menyampaikan, kemarin waktu di observasi Bunda, jadi kemarin didampingi oleh Pak Izudin, saya memang berusaha hadir penuh kepada anak-anak untuk mendengarkan seluruhnya, tidak hanya satu dua ya, tetapi tetap yang saya sampaikan mungkin soal saya sehingga anak ada beberapa masih kurang. Terima kasih dari Pak Izudin. Kemungkinan untuk rencana itu dilaksanakan secepatnya ya? Iya, karena setiap hari Iya. Terima kasih Mas Tuti, semoga siswa yang dengan ajar di kelas dapat meningkat dalam segala halnya, dan juga pembelajarannya menyenangkan bagi anak sehingga anak-anak mudah menerima materi dan juga dalam belajar menjadi lebih semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.